Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, satu orang pimpin kita berdoa. Oke, baik. Terima kasih telah kita dalam doa. Oke, silakan buka buku halaman 43. Semua sudah buka? Oke. Jadi di sini topik yang akan kita bahas yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke, Ibu mau tanya, ada yang tahu pengertian dari kebutuhan? Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Pengertian atau arti dari kebutuhan. Silakan kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, jadi kebutuhan itu adalah suatu hal yang penting dan perlu dipenuhi oleh setiap orang. Mengapa kebutuhan itu dikatakan sangat penting untuk setiap orang? Karena di dalam kebutuhan itu masih dibagi lagi berdasarkan tingkat kepentingannya. Coba buka buku halaman 44. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi berapa? Yang pertama kebutuhan primer. Yang kedua apa? Yang ketiga? Oke, jadi kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Ada yang tahu pengertian dari kebutuhan primer atau yang bisa mencontohkan kebutuhan primer itu seperti apa? Yang tahu angkat tangan. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Ada yang tahu kebutuhan primer itu di dalamnya contohnya seperti apa? Oke, silakan Maria. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Oke, tepuk tangan untuk Maria. Oke, Ibu mau tanya. Contoh dari kebutuhan sekunder itu seperti apa? Yang lain selain Maria ada yang tahu? Oke, silakan Alexa. Televisi. Contoh tadi yang sudah disebutkan oleh Maria itu contoh kebutuhan primer.
pakaian, tempat tinggal. Contoh dari kebutuhan sekunder itu seperti apa? Sekunder. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kebutuhan sekunder itu yang termaksud dia kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer. Yang termaksud di dalam kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primer itu contohnya seperti televisi, radio, dan apa lagi? Buku juga termasuk dari kebutuhan sekunder. Contoh dari kebutuhan sekunder. Oke, ada yang tahu pengertian dari kebutuhan tersier? Silakan. Oke. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan itu yang dianggap mewah. Contoh dari kebutuhan tersier itu seperti apa? Oke, silakan. Apa lagi? Oke, kita tepuk tangan dulu, Reno. Oke, jadi contoh dari kebutuhan tersier itu adalah seperti emas, terus mobil mewah, rumah mewah, itu termasuk dari contoh dari kebutuhan tersier. Oke, ibu mau tanya, ada yang tahu perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Oh, ibu mau tanya, keinginan dan kebutuhan itu sama atau berbeda? Berbeda. Siapa yang tahu perbedaannya di mana? Yang tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Silakan, Alexa. Kebutuhan itu kayak hal yang harus dipenuhi. Kalau keinginan kayak apa yang kita inginkan harus dipenuhi. Oke, bisa, tapi belum tepat. Ada yang tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan. Oke, silakan Citara. Oke, betul. Yang sudah dijawab oleh Alexa dan Citara bahwa kebutuhan dan keinginan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kita penuhi. Sedangkan keinginan itu sesuatu hal yang bisa saja kapanpun nanti kita penuhi setelah kebutuhan. Jadi keinginan itu hal yang kita penuhi juga, tetapi setelah kebutuhan yang paling penting terpenuhi. Sampai di sini mengerti? Oke, kita lanjut yang berikut. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Oke, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan
tadi kebutuhan apa? Oke, yang ketiga itu kebutuhan mendesak. Ada yang tahu contoh dari kebutuhan mendesak itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, silakan Kitara. Misalnya masyarakat yang terkena musibah banjir bandang Oke, betul. Kebutuhan mendesak yang sekarang ini saudara-saudari kita alami di Flores itu seperti apa? Ya, jadi itu merupakan salah satu contoh dari kebutuhan mendesak yang terjadi di Flores itu. Gunung Leopold laki-laki itu tuh salah satu peristiwa alam yang sampai saat ini itu menjadi salah satu contoh kebutuhan mendesak. Jadi kebutuhan mendesak itu contohnya seperti yang tadi teman kalian minta jelaskan juga termasuk dari contoh salah satu kebutuhan mendesak. Yang keempat, kebutuhan apa? Oke, jadi yang berikut yang terakhir itu kebutuhan sepanjang waktu. Jadi kebutuhan sepanjang waktu itu contohnya itu kalian nabung untuk nanti kalian kuliah atau melanjutkan S2 atau nanti mau melanjutkan SMA, itu kalian menabung, itu salah satu contoh dari kebutuhan sepanjang waktu. Yang berikut kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi berapa? Dua. Yaitu kebutuhan apa? Oke, betul. Jadi kebutuhan berdasarkan sifat itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ada yang tahu contoh dari kebutuhan jasmani dan rohani yang kita rasakan setiap hari atau dalam kehidupan adik-adik setiap hari itu seperti apa? Atau yang bisa menjelaskan sedikit tentang kebutuhan jasmani dan rohani itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit. Jadi kebutuhan jasmani itu seperti makanan. Makanan itu kenapa termasuk dari kebutuhan jasmani? Karena kita sebagai manusia itu membutuhkan makanan. Jadi di dalamnya itu termasuk dalam kebutuhan jasmani. Di situ sudah dijelaskan bahwa kebutuhan rohani itu seperti refreshing, pergi jalan-jalan, itu juga termasuk contoh dari kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Oke, kebutuhan berdasarkan subjek ada berapa? Dua. Itu kebutuhan apa saja? Oke, jadi kebutuhan berdasarkan subjek itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau bertanya? Atau pas? Pas? Oke, sekarang Ibu bagi kalian dalam kelompok. Silakan mengerjakannya. Setiap kelompok wajib maju untuk presentasi. Silakan nama kelompok satu nanti tulisnya di sini, anggota kelompoknya nanti namanya tulis di sini. Nanti untuk jawabannya itu kalian tulis di sini. Mengerti? Oke, ini kelompok satu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Oke, silakan bekerja, berdiskusi. Semua jawaban ada di dalam buku. Yang kertas jawabannya kurang boleh minta di buku.
mempresentasikan hasil kerja mereka. Kelompok yang lain diam. Silakan kelompok 1. Oke, yang lain tenang, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kepada moderator dari kelompok 1. Selamat siang. Kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan dasar kebutuhan. Dari 3 kategori utama kebutuhan. Contohnya makanan, nasi, sayuran, buah-buahan, air minum, domestik. Yang ketiga pakaian. Kebutuhan sekunder. Contohnya hubungan dengan bensin, data melalui elektronik, televisi, ponsel, transportasi, kesehatan, kegiatan sosial, hiburan, rekreasi, pendidikan, atau perhatian sama kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat tidak esensial dan berhubungan dengan gaya hidup atau status sosial. Contoh barang mewah, perhiasan, karpet, mobil premium, hiburan, kehidupan, resort mahal, perjalanan internasional, hobi mahal, koleksi seni, barang antik. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju untuk presentasi. Moderator dan pemateri dipersilakan. Suaranya dibesarkan lagi untuk pemateri. Moderator juga seperti itu. Oke, silakan. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang akan dibacakan oleh pemateri kita ini Bunda. Soal yang kami dapatkan yaitu mengapa penting untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Berikan 2 contoh situasi yang menunjukkan pentingnya pembentukan kebutuhan dengan keinginan. Dan jawaban yang kami dapatkan yaitu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan sangat penting karena kebutuhan merupakan dasar yang mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi ataupun mengalami risiko kesehatan, suatu hal kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup. Berikut adalah 2 contoh situasi yang menunjukkan pentingnya kebutuhan dibandingkan. Contoh 1, kesehatan. Seorang individu yang mengalami sakit dan merupakan harus memprioritaskan untuk kebutuhan daripada membeli pakaian baru. Memenuhi kebutuhan sangat penting untuk kesehatan dan kesehatan. Sementara pakaian baru adalah keinginan yang dapat ditunda. Contoh 2, pangan. Sebuah keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi harus memprioritaskan pembelian makanan kepada mereka daripada membelanjakan uang untuk makan di sekolah. Memastikan anak-anak mendapat nutrisi yang cukup adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan dan kebutuhan mereka. Sedangkan makan di sekolah adalah keinginan yang tidak bisa. 2 contoh ini menunjukkan bagaimana kebutuhan harus diutamakan untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas hidup. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam berkata dan mengucapkan kata, kami
meminta maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 3. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Oke, ini laki-laki semua yang maju kelompok 4. Tadi sama dengan kelompok 1. Silakan moderator. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi semua kelompok sudah selesai presentasi. Untuk lembar kerjanya dikumpulkan. Oke, baik, untuk materi aktivitas memenuhi kebutuhan semuanya mengerti? Oke, dari materi hari ini ada yang bisa ambil kesimpulan untuk materi aktivitas memenuhi kebutuhan? Siapa yang bisa? Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, soal yang sudah kalian kerjakan, siapa yang bisa mengambil atau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita mengenai materi aktivitas memenuhi kebutuhan yaitu tentang memenuhi kebutuhan adalah bahwa setiap individu itu memiliki tingkat kepentingan dari kebutuhannya yang kebutuhannya berbeda-beda, atau setiap orang memiliki tingkat kepentingannya itu masing-masing berbeda.
Jadi kebutuhan entah itu dari tingkat kepentingannya, dari kebutuhan yang mendesak, entah itu dari yang bersifat subjek, yang bersifat jasmani dan rohani. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk materi hari ini semuanya mengerti? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita semuanya bangun, sifat kita ekspresi. Kodenya mendekat, menjauh, tangkap. Mengerti? Masing-masing pasangan. Dua-dua orang. Jadi, yang satunya begini, yang satunya begini. Yang satunya begini, yang satunya begini. Jadi, dengar di sini. Jadi, kalau ibu bilang mendekat, yang di luar seperti ini. Kalau ibu bilang menjauh seperti ini. Yang di tengah, kalau ibu bilang tangkap, usahakan yang di tengah tidak boleh kena. Mengerti? Oke. Silakan. Sudah siap? Sudah. Oke, mendekat. Mendekat. Kalau mendekat begini, kalau jauh begini. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Tangkap. Oke, perhatian. Tadi yang sudah begini, yang sudah begini. Oke, siap. Mendekat. 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 Jauh. Jauh. Tangkap. Oke, satu kali lagi terakhir. Satu kali lagi terakhir. Benar, Abang. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. 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 Tangkap.